Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu tentang sejarah kontemporer dunia. Di sini ada dua subbab, ada integrasi dan disintegrasi negara-negara di dunia, serta materi yang kedua adalah apartheid di Afrika Selatan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu integrasi dan disintegrasi negara di dunia. Yang harus kalian ketahui, ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua terjadi integrasi dan juga disintegrasi. Apa bedanya? Kalau integrasi itu artinya adalah persatuan. Jadi persatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan kalau disintegrasi artinya adalah perpecahan. Jadi kalau integrasi adalah negara yang tadinya pecah itu menjadi satu. Kalau disintegrasi adalah negara yang satu akhirnya menjadi pecah. Nah, kita bahas dari negara yang mengalami integrasi dulu ya. Ada integrasi Vietnam serta ada integrasi Jerman. Kita mulai dari yang di Vietnam dulu. Oke, Vietnam ini kisahnya berawal saat Perang Dunia sebelumnya. Vietnam itu merupakan daerah jajahan Prancis. Jadi penjajah Vietnam adalah Prancis sejak abad ke-19. Namun setelah Perang Dunia Kedua, Vietnam itu di bawah kekuasaan Jepang. Jadi penjajah pertama Prancis, selanjutnya adalah Jepang. Nah, karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka semua jajahan Jepang jatuh ke tangan sekutu. Siapa sekutu di sini? Sekutu di sini bisa Amerika, bisa Inggris, bisa Prancis, dan juga bisa Rusia. Nah, akhirnya karena Vietnam menjadi milik sekutu, selanjutnya sekutu itu mengirim tentara Inggris untuk datang ke Vietnam dan mengambil semua senjata tentara Jepang yang ada di Vietnam. Jadi karena Jepang kalah di Vietnam, maka semua senjatanya harus diberikan kepada tentara sekutu. Nah, yang mengambil di sini adalah tentara dari Inggris. Nah, sebelum tentara Inggris datang ke Vietnam, tentara Cina yang duluan masuk ke Vietnam. Kenapa tentara Cina datang ke Vietnam atau tentara Tiongkok datang ke Vietnam? Karena mereka punya tujuan untuk menyebarkan pengaruh dari komunis. Karena kan Tiongkok atau Cina ini adalah komunis. Jadi harusnya nih Vietnam itu yang datang ke Vietnam adalah Inggris, tapi yang datang duluan justru tetangganya, yaitu Cina atau Tiongkok. Nah, akhirnya terjadilah pertikaian di mana Inggris ingin mengembalikan Vietnam ke Prancis, sedangkan Tiongkok ingin memerdekakan Vietnam. Jadi ada dua tujuan. Inggris mau mengembalikan Vietnam ke Prancis, ke penjajah sebelumnya, sedangkan Cina ingin memerdekakan Vietnam. Oke, selanjutnya terjadilah Perang Vietnam, di mana perang ini terjadi antara tahun 1946 sampai 1954. Dalam perang ini, jadi kira-kira perangnya 8 tahun ya. Dalam perang ini Cina akhirnya berhasil mengalahkan Inggris di Dien Bien Phu. Jadi Cina berhasil menang dari Inggris tanggal 7 Mei 1954. Dalam peperangan ini akhirnya karena Cina yang menang, di sini Inggris tidak terima. Akhirnya di sini diadakanlah perjanjian, di mana perjanjian disebut dengan Perjanjian Jenewa tanggal 21 Juli 1954. Dalam perjanjian Jenewa ini akhirnya disepakati kalau wilayah Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Batasnya mana? Batasnya adalah garis demarkasi 17 derajat lintang utara, di mana Vietnam Utara nama negaranya adalah Republik Demokrasi Vietnam, pimpinannya bernama Ho Chi Minh dan alirannya adalah komunis. Sementara Vietnam Selatan namanya adalah Republik Vietnam, pimpinannya adalah Kaisar Bao Dai, alirannya adalah nasionalis. Ibu ulangi lagi ya. Vietnam Utara itu adalah namanya Republik Demokrasi Vietnam, pimpinannya Ho Chi Minh. Sedangkan Vietnam Selatan namanya adalah Republik Vietnam, pimpinannya Bao Dai, alirannya nasionalis. Oke, selanjutnya berdasarkan perjanjian Jenewa, pembagian wilayah tersebut adalah sementara karena nanti akan dirubah sesuai dengan hasil dari pemilihan umum bulan Juli tahun 1956. Jadi pembagian Vietnam Utara dan Selatan hanya bersifat sementara. Tapi selanjutnya ternyata pemilu yang akan diadakan bulan Juli 1956 itu gagal dilaksanakan. Karena apa? Karena di sini Vietnam Selatan khawatir kalau nanti ada pemilu, maka pemenangnya adalah Vietnam Utara. Jadi di sini Vietnam Selatan bersama dengan Amerika Serikat menyebarkan propaganda atau menyebarkan isu kalau mereka akan menolak adanya pemilu dan berupaya untuk menarik simpati rakyat Vietnam Utara agar gabung ke Vietnam Selatan. Jadi di sini yang tidak terima untuk adanya pemilu adalah Vietnam Selatan. Oke, selanjutnya Kaisar Vietnam Selatan diganti. Tadi kan pemimpin Vietnam Selatan Kaisar Bao Dai, diganti menjadi Kaisar Ngo Dinh Diem.
Ngo Dinh Diem. Nah, itu adalah kaisar pengganti Kaisar Baodai. Selanjutnya di sini Vietnam Selatan masih menyebarkan isu kalau mereka tidak suka sama keberadaan Vietnam Utara, dan bahkan mereka menyebarkan berita kalau mereka akan segera melakukan penyerangan kepada Vietnam Utara di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Jadi mereka akan segera menyerang Vietnam Utara. Akhirnya terjadilah ketegangan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana di sini Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat mau membantu Vietnam Selatan? Karena Amerika Serikat tidak mau Vietnam itu beraliran komunis. Karena kan tadi sudah dibilang ya, Amerika Serikat kan bermusuhan sama komunis karena dia kan kapitalis. Jadi makanya dia membantu setiap negara yang berkeinginan untuk menghapuskan komunis di negaranya. Makanya di sini Amerika Serikat ikut campur dalam urusan negara Vietnam. Akhirnya terjadilah saling serang, di mana aksi saling serang ini dimulai bulan Desember 1960 dan Amerika Serikat membantu pasukan Vietnam Selatan. Sedangkan pasukan Vietnam Utara ini dibantu oleh pasukan Tiongkok atau pasukan Cina. Tapi ternyata dalam penyerangan ini Vietnam Selatan lah yang kalah. Karena apa? Vietnam Selatan tidak berhasil menguasai jalur atau tidak berhasil menguasai keadaan. Karena di sini Vietnam Utara pakai taktik, dia memanfaatkan taktik yaitu taktik terowongan bawah tanah. Jadi kalau kalian lihat ya, orang-orang Vietnam itu semua kurus-kurus, nggak ada orang Vietnam yang gemuk ya. Orang Vietnam kurus-kurus, jadi mereka membangun lubang-lubang, di mana lubang-lubang itu bisa dari lubang satu ke lubang yang lain itu nanti lubang bawah tanah maksud ibu ya, nanti menghasilkan terowongan. Jadi mereka tuh tinggalnya di terowongan-terowongan itu, terowongan bawah tanah. Dan ketika malam hari mereka bisa menyerang tentara Amerika. Lalu selanjutnya ketika siang hari mereka masuk ke dalam lubang-lubang itu dan mereka bisa hidup. Karena apa? Lubangnya kan ada saluran oksigennya juga. Sedangkan ketika tentara Amerika berusaha masuk ke dalam lubang tersebut, mereka nggak muat karena badan mereka besar. Akhirnya di sini tentara Amerika kalah dalam perang Vietnam. Kekalahan Vietnam Selatan dan Amerika ini akhirnya terjadi pada tanggal 30 April 1975. Dengan kekalahan Vietnam Selatan dan kemenangan Vietnam Utara, maka di sini Vietnam Utara menyatukan kembali Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan di bawah aliran komunis. Oke, akhirnya di sini pemenangnya adalah Vietnam Utara ya, dan mereka bisa bersatu. Oke, selanjutnya dampak perang saudara di Vietnam. Oke. Perang saudara di Vietnam ini merupakan pertarungan komunis dan liberalis ya, di mana Vietnam Utara dipimpin Ho Chi Minh, yang berarti kemenangannya Ho Chi Minh ini menandakan kalau komunis sudah berhasil menguasai kawasan Indochina. Karena apa? Karena mereka percaya sama yang namanya teori domino. Kalau ada satu negara yang sudah beraliran komunis, maka negara sebelahnya akan bisa dipengaruhi aliran komunis. Itu namanya adalah teori domino. Jadi artinya kalau satu kartu jatuh, maka kartu yang lain pun akan jatuh. Kalau satu negara sudah komunis, maka negara tetangganya pun akan segera komunis. Hal ini akhirnya terbukti dengan apa? Dengan tersebarnya aliran komunis di negara tetangga seperti di Laos. Di Laos itu akhirnya paham komunis itu berhasil dikembangkan oleh rezim Pathet Lao. Pathet Lao itu adalah pemimpin dari Laos. Sedangkan di daerah Kamboja, ajaran komunis ini disebarkan oleh rezim yang kejam, yaitu rezimnya Khmer Merah. Nanti kita belajar tentang rezim ini ya, rezim Khmer Merah dan juga rezimnya Pathet Lao di Laos. Kalau Khmer Merah di Kamboja ya. Oke, selanjutnya perang saudara di Vietnam juga merupakan perang terpanjang yang pernah terjadi di dunia, yaitu berlangsung sekitar 30 tahun. Dan korban jiwanya pun sangat banyak hingga kira-kira mencapai puluhan ribu jiwa. Hingga akhirnya kalau kita lihat sekarang banyak sekali warga Vietnam Selatan ketika negaranya bersatu dengan Vietnam Utara itu banyak yang gak terima. Karena apa? Karena mereka tidak mau dirinya tuh beraliran komunis. Maka banyak warga Vietnam Selatan itu mencari suaka atau mencari ya ganti apa ya, biasa dibilang ganti identitas ke negara-negara Eropa serta ke negara Amerika Serikat karena mereka tidak mau masuk menjadi aliran komunis. Dan selanjutnya yaitu makanya banyak orang Vietnam yang tinggal di Eropa ataupun tinggal di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya kemenangan Vietnam Utara ini menandakan lahirnya Vietnam baru tanggal 30 April 1975 dan itu untuk Vietnam Utara ya. Sedangkan untuk Vietnam Selatan
itu menganggap tanggal 30, kan kalau Vietnam Utara menganggap 30 April sebagai hari kemenangan ya. Sedangkan untuk Vietnam Selatan menganggap tanggal 30 April sebagai Black April atau April Kelabu. Karena apa? Karena tanggal 30 April buat Vietnam Selatan itu merupakan hari kelamnya kota Saigon atau ibu kota mereka karena jatuh ke tangan komunis dan menandakan runtuhnya kebebasan serta demokrasi. Itu buat rakyat Vietnam Selatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke integrasi yang kedua, yaitu integrasi dari Jerman. Oke, integrasi Jerman. Ini yang asal kalian ketahui ya. Sejak awal abad ke-20, Jerman merupakan kekuatan baru di dunia. Dia mampu bersaing secara militer dengan Inggris dan juga Prancis. Jadi militer Jerman itu sangat bagus pada awal abad ke-20. Hingga akhirnya terjadi perubahan politik karena adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Dampak dari kalahnya Jerman di Perang Dunia Kedua itu adalah wilayah Jerman harus dibagi menjadi beberapa wilayah. Ini sesuai dengan perjanjian Potsdam. Jadi karena Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka dalam perjanjian Potsdam Jerman dibagi menjadi 4. Satu, Jerman Timur itu milik Uni Soviet, Jerman Barat milik Amerika, Inggris dan juga Prancis. Lalu dalam perjanjian Potsdam juga isi yang kedua tadi, jadi dalam perjanjian Potsdam ada 6 isinya ya. Isi yang pertama adalah Jerman dibagi jadi 4. Jerman Timur oleh Uni Soviet, Jerman Barat oleh Amerika, Inggris dan Prancis. Selanjutnya isi yang kedua adalah kota Berlin yang ada di tengah-tengah antara Soviet yang ada di tengah-tengah daerah itu akhirnya dibagi juga jadi 2. Berlin Timur punya Uni Soviet, sedangkan Berlin Barat punya Amerika, Inggris dan Prancis. Selanjutnya yang ketiga adalah daerah Danzig dan Nice diberikan kepada Polandia. Jadi beberapa daerah dilepas diberikan kepada negara lain. Lalu selanjutnya di Jerman diberlakukan demilitarisasi, artinya adalah pembebasan pendudukan militer. Jadi di Jerman tidak boleh ada lagi yang namanya militerisasi. Jadi bebas dari pekerjaan militer. Selanjutnya yang kelima adalah semua penjahat perang atau crime war itu harus dihukum. Yang keenam adalah Jerman harus membayar ganti rugi kerugian perang. Jadi setiap semua kerugian dalam Perang Dunia Kedua itu diganti oleh Jerman. Berkat perjanjian Potsdam akhirnya kan Jerman Timur berada di bawah pengaruh komunis kan, maka di sini akhirnya banyak warga Jerman Timur itu berusaha menyerang ke Jerman Barat. Karena apa? Karena Jerman Timur itu mengekang kebebasan rakyatnya. Jadi banyak warga Jerman Timur yang berusaha untuk melarikan diri dan pindah ke Jerman Barat karena dia merasa dia nggak mau beraliran komunis. Nah di sini akhirnya kepala negara Jerman Timur namanya Erich Honecker di sini menerapkan kebijakan untuk membangun perbatasan. Jadi dibangunlah tembok Berlin, di mana tembok Berlin ini membatasi wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur dan juga Jerman Timur menerapkan kebijakan untuk melakukan tembak mati bagi rakyat Jerman Timur yang berusaha menyeberang ke tembok perbatasan. Jadi nggak boleh menyeberangi tembok tersebut. Selanjutnya, Jerman Barat yang di bawah pengaruh Amerika Serikat itu cenderung lebih maju karena hal ini terbukti tanggal 23 Mei 1949 Jerman merupakan menjadi salah satu negara demokratis yang maju dalam kehidupan karena mereka berada di bawah pengaruh dari Amerika Serikat. Oke, selanjutnya kejadian berkembang hingga tanggal 6 sampai 7 Oktober 1989 di mana di sini komunis sudah mulai runtuh ya, sedikit demi sedikit mulai runtuh. Tanggal 6 sampai 7 Oktober 89 ini Jerman Timur kedatangan Presiden Uni Soviet namanya Mikhail Gorbachev, di mana ketika Gorbachev datang ke Jerman Timur dia datang untuk memperingati 40 tahun hari lahirnya Jerman Timur. Jadi kemerdekaan Jerman Timur itu tahun 89 sudah 40 tahun. Nah, ketika Gorbachev datang ke sana, Gorbachev meminta pimpinan Jerman Timur untuk menerima perubahan. Karena apa? Karena Gorbachev sendiri pemilik Uni Soviet yang punya komunis merasa komunis itu nggak bisa bertahan lama. Akhirnya dia minta kepada Erich Honecker sebagai pimpinan dari Jerman Timur untuk menerima kalau kita tuh udah berubah, komunis itu udah nggak bisa lagi bertahan. Akhirnya di sini Erich Honecker dipaksa untuk melepaskan jabatannya tanggal 18 Oktober 1989. Nah, Erich Honecker sebagai pimpinan Jerman Timur akhirnya diganti oleh Egon Krenz. Nah, Egon Krenz di sini akhirnya mulai menata kembali tatanan negaranya dan dia mulai untuk menyetujui yang namanya penyatuan Jerman.
Akhirnya Jerman bersatu. Ketika Jerman bersatu ditandai dengan apa? Dengan menggunakan mata uang Jerman Barat. Jadi pakai mata uang yang sama, dan ini titik poin pentingnya. Tanggal 8 November 1989 akhirnya tembok pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur itu diruntuhkan. Jadi runtuhnya tembok Berlin tanggal 8 November 1989 merupakan pertanda Jerman Barat dan Jerman Timur sudah bersatu. Hingga akhirnya tahun 1990 Menteri Luar Negeri Jerman Timur dan Jerman Barat, Menteri Luar Negeri Jerman Timur, Menteri Luar Negeri Jerman Barat, Menteri Amerika Serikat, Menlu Soviet, Inggris dan Prancis itu mengadakan pertemuan di Ottawa, Kanada. Dalam pertemuan tersebut mereka menggagas untuk namanya penyatuan Jerman. Hingga akhirnya tanggal 3 Oktober 1990 Republik Demokratik Jerman dibubarkan dan digabungkan menjadi negara federasi Jerman. Jadi 3 Oktober 1990 tidak ada lagi namanya Jerman Barat, Jerman Timur. Jerman sudah bersatu menjadi negara federasi Jerman. Oke, selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah dampaknya. Di sini ada dampak negatif dan dampak positif dari persatuan Jerman ya. Oke, kita bahas pakai bidang ya. Kalau dalam bidang Kalau dalam bidang sosial, di sini yang harus kalian ketahui, setelah penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, di sini terasa yang namanya kebebasan beraktivitas. Jadi rakyat tuh mulai merasakan kebebasan beraktivitas antara rakyat Jerman Timur dan Jerman Barat. Jadi istilah Jerman Timur, Jerman Barat sudah tidak ada. Yang ada adalah negara yang bersatu dan yang berdaulat. Selanjutnya dalam bidang militer dan politik, ketika tanggal 3 Oktober Jerman bersatu, akhirnya November 1990 Jerman mengadakan pemilu pertama kali. Jadi 3 Oktober bersatu, November 1990 ini terjadi pemilu yang pertama kali, dan dalam pemilu tersebut koalisi dari Helmut Kohl itu merupakan kanselir Jerman Barat berhasil meraih suara terbanyak. Jadi pemenangnya adalah dari salah satu wakil dari Jerman Barat, dan kemenangan ini menandakan Jerman memilih ideologi liberal kapitalis secara resmi sebagai ideologi pemerintah dan tidak ada lagi namanya ideologi komunis. Jadi ideologi mereka yakini adalah liberal kapitalis. Selanjutnya Menteri Luar Negeri Uni Soviet Edward Shevardnadze ini dalam pertemuan di Bonn, salah satu kota di Jerman, mengusulkan agar Jerman bersatu dalam 5 tahun pertama tetap bergabung dalam Pakta Warsawa atau bersikap netral. Jadi kan dulu Jerman Barat itu kan ke NATO, sedangkan Jerman Timur kan ke Pakta Warsawa. Nah, di sini Menteri Luar Negerinya bilang walaupun Jerman sudah bersatu, 5 tahun ini kita tetap gabung ke Pakta Warsawa, tapi kita juga tetap gabung ke NATO. Jadi di sini kenapa? Karena kan untuk menyesuaikan diri. Jadi Jerman bergabung ke dalam dua organisasi besar, yaitu Pakta Warsawa dan NATO. Meskipun pada akhirnya Pakta Warsawa juga nggak kerja banget karena kan komunisnya juga sudah runtuh. Jadi di sini Jerman tetap gabung ke dalam dua organisasi yang berseberangan ini. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi di sini terjadi masalah besar. Karena apa? Karena Jerman menghadapi yang namanya besarnya biaya penyatuan Jerman. Ekonomi mereka akhirnya terpuruk karena ada biaya penyatuannya sangat besar. Lemahnya ekonomi ini, hal ini terjadi karena apa? Karena ketika terjadi penyatuan, wilayah Jerman Timur itu kan negara miskin, bisa dibilang negara miskin. Sedangkan untuk bersatu ini akhirnya semua uang yang dikeluarkan itu berasal dari kantongnya Jerman Barat. Selain itu, banyak bekas wilayah Jerman Timur itu kehilangan industrinya. Jadi selama mereka di bawah pengaruh komunis, banyak sekali industri-industri yang tidak berkembang di sana. Hingga akhirnya banyak sekali ketika Jerman bersatu, banyak pengangguran tuh meningkat. Pengangguran ini berasal dari mana? Pengangguran ini berasal dari wilayah Jerman Timur. Akhirnya yaitu tadi, karena di Jerman Timur mereka nggak punya kerjaan, mereka lari ke Jerman Barat untuk mencari pekerjaan. Setelah penyatuan Jerman, akhirnya Jerman Barat melakukan investasi besar-besaran ke perusahaan-perusahaan Jerman Timur untuk mengangkat perekonomian Jerman Timur, dan juga pemerintah Jerman memberikan lebih dari 10 miliar demi perkembangan negara bagian yang terletak di bekas wilayah Jerman Timur. Jadi untuk masalah ekonomi ini kenapa mereka tersendat? Karena tadi Jerman Timur yang sudah maju harus membantu membangun Jerman Barat yang sudah maju harus membantu pembangunan di Jerman Timur yang sudah tertinggal bertahun-tahun yang lalu.
Oke, untuk integrasi sampai sini. Minggu depan kita bahas masalah disintegrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.